الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia yang penuh emosi, amarah, dan ledakan perasaan, pernahkah kamu mendengar tentang seorang lelaki yang tak pernah marah seumur hidupnya? Malam ini, aku ingin mengajakmu menyelami kisah seorang lelaki yang penuh misteri. Seorang manusia suci yang bahkan dicintai oleh setan. Ia tak pernah marah, tak pernah berkeluh kesah, namun hidupnya adalah sebuah ujian panjang yang luar biasa sunyi. Siapakah dia? Baiklah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala, di antara para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sosok yang namanya jarang disebut. Namun, amalannya begitu agung di sisi Allah. Dialah Nabi Zulkifli alaihissalam. Namanya disebut 2 kali dalam Al-Quran, tapi tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai pribadi yang sangat penyabar, tidak pernah marah, bahkan saat dihina, dilukai, atau dikhianati. Tapi sebuah keutamaan selalu diuji oleh kehidupan. Dan begitulah awal kisah misterius ini dimulai. Dikisahkan pada suatu masa, sang raja memerintahkan sebuah negeri hendak mencari penggantinya. Namun, ia tidak ingin sembarang orang memimpin. Maka ia mengumumkan, siapa di antara kalian yang sanggup berpuasa di siang hari, tak pernah marah, dan bangun untuk sholat setiap malam, maka ia akan aku angkat menjadi pemimpin setelahku. Semuanya terdiam, hanya satu orang yang berdiri, Zulkifli. Tapi ketika manusia menguji, setan pun ikut mencampuri, karena mereka tak rela ada satu jiwa yang terlalu bersih. Setan yang selalu iri pada manusia pilihan tidak tinggal diam. Ia ingin membuktikan bahwa Zulkifli bukan orang suci seperti yang dikira. Maka ia pun datang menguji Zulkifli dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menyamar menjadi orang tua renta yang terus-menerus datang mengadu, mengganggu waktu istirahatnya, mengeluh, berbohong, bahkan menghinanya. Namun Zulkifli hanya tersenyum. Tak ada satupun amarah keluar dari lisannya. Tapi langit tak pernah tidur. Para malaikat turun membawa kesaksian suci yang tak terbantahkan. Hingga akhirnya para malaikat menyaksikan bahwa tak ada satupun ujian yang mampu membuat Zulkifli marah. Tak ada satupun malam yang ia lewati tanpa tahajud. Tak ada satupun hari yang ia lewatkan tanpa puasa. Kesabaran itu bukan karena lemah, tapi karena hatinya penuh cahaya iman. Zulkifli adalah simbol keteguhan yang sunyi, simbol kekuatan yang tak menampakkan diri dalam amarah, tapi dalam kendali. Dan ketika langit sudah bicara, bumi pun menerima pemimpinnya. Maka Zulkifli memimpin bukan dengan kekuatan, tapi dengan keheningan. Akhirnya, ia benar-benar diangkat menjadi raja. Dan selama kepemimpinannya, tak ada kezaliman, tak ada penindasan, tak ada peperangan. Ia memimpin dengan hati, dengan hikmat, dengan keheningan yang membimbing, karena kekuasaan bukan tentang suara yang keras,
tapi tentang ketenangan yang menyentuh jiwa. Tapi kisah ini belum berakhir, karena di balik keheningan itu ada sebuah rahasia yang bahkan setan pun tak mampu melawan. Lalu, apa maksud dari dicintai setan? Bukan karena setan mencintai kebaikannya, tapi karena setan jatuh hati pada kesempurnaan ujiannya. Setan sudah melakukan segalanya, tapi gagal. Dan kegagalan itu justru membuat mereka tunduk dan secara tidak sadar menghormati sosok ini dalam diam. Kini pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil dari kisah yang agung ini? Kita hidup di zaman penuh dengan godaan. Emosi meledak karena hal kecil, marah karena perbedaan, murka karena pendapat. Tapi Zulkifli mengajarkan kita sesuatu, bahkan kekuatan sejati adalah menahan diri ketika semua orang meledak, adalah tenang ketika dunia bergemuruh, adalah memaafkan bahkan ketika kita mampu membalas. Dunia tak pernah diam, dan hidup akan selalu menguji, bahkan setelah kita dianggap menang. Meski jadi raja, bukan berarti hidupnya tanpa rintangan. Justru fitnah, hasutan, dan pengkhianatan datang bertubi-tubi. Beberapa bangsawan merasa iri, beberapa ulama palsu memfitnahnya, tapi ia tetap diam. Ia tahu kebenaran tak butuh teriakan, cukup dibiarkan mengalir, dan ia akan sampai pada tempatnya. Barang siapa yang bersabar, Allah akan bersamanya. Tapi ada satu senjata rahasia yang tak tampak, tapi selalu membungkus jiwa orang sabar. Setiap malam, ia selalu berdoa, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk umatnya, untuk rakyatnya, untuk musuhnya. Doanya lembut, tapi dalam. Ia memohon kepada Allah, "Ya Allah, jagalah hatiku dari kemarahan, dari kebencian, dan dari ketidakadilan." Dan tahukah kamu, salah satu doa Zulkifli yang masih dikutip hingga hari ini adalah, "Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar, jujur, kuat, dan amanah." Doa adalah pintu, tapi kendali diri adalah kunci. Nabi Zulkifli tidak memiliki pasukan besar, tidak punya senjata sakti, tapi ia memiliki sesuatu yang sangat langka, yaitu pengendalian diri. Ia tahu bukan musuh di luar yang paling berbahaya, tapi nafsu di dalam. Itulah yang ia taklukkan setiap hari. Zulkifli mengajarkan pada dunia, mengalah bukan berarti kalah, diam bukan berarti lemah, dan sabar bukan berarti tak berdaya. Dan ketika semua telah dijalani dengan tulus, maka langit pun akan mencatatnya dengan tinta cahaya. Dikisahkan, malaikat turun ke bumi untuk mencatat amal-amal manusia. Dan di antara banyak manusia, mereka heran pada satu nama yang setiap hari catatannya selalu bersih. Zulkifli. Tak ada amarah, tak ada keluhan, tak ada kelalaian, hingga para malaikat menyebut namanya dengan kekaguman. Akhir dari segalanya bukan tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita tinggalkan dalam hati manusia lain. Nabi Zulkifli alaihissalam tak meninggalkan bangunan mewah, tak ada makam megah, tak ada harta peninggalan, tapi warisannya jauh lebih abadi. Kesabaran yang menjadi teladan, keheningan yang menguatkan, keikhlasan yang tidak butuh panggung. Dan hari ini, ketika dunia semakin bising,
nama Zulkifli kembali menyapa kita sebagai panggilan untuk kembali menenangkan jiwa. Zulkifli telah pergi, tapi ketenangan dan kesabaran itu tetap hidup dalam kisah ini dan kini dalam dirimu. Zulkifli tak banyak disebut, tapi kisahnya abadi di langit. Ia adalah bukti bahwa manusia biasa bisa mencapai derajat yang luar biasa jika mampu menahan satu hal, yaitu amarah. Semoga kita bisa meneladani kesabaran dan ketenangan hati beliau dalam dunia yang penuh dengan kegaduhan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.